Kakak Herman sih belakang. Kasih. SMA Santo Analus Jansen. Selamat pagi untuk kita semua. Patutlah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kemurahannya, kita bisa dipertemukan di tempat ini untuk melaksanakan seminar moderasi beragama dengan tema dari toleransi menuju kolaborasi. Untuk itu, kita awali kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Selanjutnya kami minta kesediaan Pater Kepala Sekolah untuk membawakan sambutan sekaligus untuk membuka kegiatan seminar kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semua. Mungkin kalau saya menyapa kita semua dalam semangat salam kasih persaudaraan. Bapak Anton yang terkasih, Bapak Herman juga yang kami kasih, adik-adik sekalian, Bapak Ibu guru, pegawai, mahasiswa dan mahasiswi PPL, kita bersyukur bahwa hari ini kita menghargai, menghormati para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan sebelum kemerdekaan, sudah kemerdekaan sampai hari ini. Kita bersyukur juga pada kesempatan ini Bapak Anton sendiri hadir untuk memberikan seminar tentang moderasi beragama. Bapak Anton adalah salah satu alumnus IFTK Legelerau. Sekalian juga saya promosi kepada adik-adik, kalau kamu cari-cari kuliah tempat agak sulit di Legelerau juga menyiapkan dan bisa menghasilkan para pemimpin dan
Kakak Herman amatan dari Satu Mikael Penkui Kupang. Kalau cari-cari sekolah agak susah. Di sekolah di tempat di mana kita berada di Kota Kupang ini ada sekolah-sekolah yang berkualitas. Karena itu kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak Anton dan Bapak Herman. Selamat bergabung bersama kami untuk beberapa jam ke depan. Selanjutnya atas restu Tuhan dan melalui doa Satu Anunciansen Santo Yosef Ranedomex, saya membuka seminar moderasi beragama ini. Masing seluruh kita tepuk tangan sebanyak. Terima kasih kepada Pater yang sudah membuka kegiatan seminar kita pada hari ini. Selanjutnya, dan yang kami hormati Pater Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru, dan yang kami cintai dan banggakan para peserta didik SMA Santo Arnolus Jansen Kupang. Salam sehat untuk kita semua. Sekitar pada tahun 2019 ada 3 orang peneliti dari Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledlero yang sekarang ini berubah nama menjadi Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledlero, yaitu Pater Henricus Maku SPD, dosen Islamologi, Pater Robertus Mirsel MA, dosen Antropologi dan Politik Sosial, dan Pater Bernardus membuat penelitian dalam pendidikan di NTT soal pandangan usia sekolah mengenai moderasi beragama. Dalam penelitian itu diperoleh data bahwa kurang lebih 85% para peserta didik dan juga orang-orang yang berada dalam usia sekolah memiliki pemahaman moderasi beragama yang masih di bawah standar. Waktu itu dalam seminar yang dilakukan di Ledlero, Pater Henricus Maku menyampaikan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang mereka sampaikan, yang mereka berikan itu pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sekali, seperti apakah kalian setuju Pancasila itu diganti? Lalu banyak sekali yang memberikan jawaban setuju seperti itu. Maka kita lihat bahwa dewasa ini problem moderasi beragama adalah problem yang cukup signifikan, problem yang sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan anak-anak sekolah, dalam pendidikan. Untuk itu pada hari ini kita akan melaksanakan seminar moderasi beragama dengan narasumber utama berasal dari Kantor Kementerian Agama Kota Kupang, yaitu Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang. Kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Antonius Garua SAG. Kami mengundang Bapak ke depan. Dan juga kami turut mengundang Bapak Hermanus HKSV untuk turut berada di depan sebagai pembicara. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Anak-anak yang terkasih, Bapak Ibu Guru, Pater, mari kita buka hati kita, pikiran kita, agar kita sama-sama mendengarkan pemaparan dan juga seminar dari Bapak Anton dan Bapak Herman pada hari ini, supaya kita benar-benar menikmati tema hari ini, dari toleransi menuju kolaborasi. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Anton dan Bapak Herman. Selamat pagi semua. Pater Kepala Sekolah yang saya hormati, Bruder dan Bapak Ibu Guru yang sama saya hormati, Bapak Moderator, adik-adik peserta seminar, singkatnya hadirin sekalian yang berbahagia.
Saya senang benar boleh datang ke lembaga ini. Ini untuk kesekian kalinya saya menjejakkan kaki di lingkup ini. Hari Jumat kemarin ketika Pater meminta saya untuk berbicara tentang moderasi beragama di sini, saya dengan senang hati mengatur jadwal. Terus terang, beberapa kali ketika kami diminta untuk membawakan moderasi beragama, saya selalu mendisposisi ke Pak Herman, kepala seksi saya. Tetapi ke SMA ini saya datang sendiri. Itu mengapa? Mengapa adik-adik itu seperti yang digambarkan oleh Pater tadi? Saya juga alumni didikan dari Santo Arnoldus Jansen. Saya seperti Pater sama-sama tamat STFK Ledelero. Kalau Pak Herman ini juga calon imam, tapi tamat di Seminari Tinggi Santo Mikael Tengku. Saya melihat di sini ada beberapa orang tuanya, bapaknya itu tamat STFK Ledelero. Saya melihat tadi ada yang menyanyi di sini, seluruh adik kelas saya. STFK Ledelero, sebagaimana yang Pater promosikan, sekarang sudah berubah nama. Yang Bapak Moderator sampaikan, nanti adik-adik kelas 3 di sini, kalau mau kuliah tidak salah pilih ke Ledelero. Itu satu lembaga yang sangat berkualifikasi di NTT. Di situ tidak hanya mendidik untuk calon imam Pater seperti ini, tapi juga calon awam, dan banyak outputnya juga. Adik-adik semua bisa berkiprah di berbagai level unsur. Contoh saya ini bisa menjadi kepala kantor, itu alumni STFK. Zaman kami dulu STFK itu seringkali, kalau ini Pater, saya buka rahasia sekali, kalau ada adik teman-teman cewek biasa tulis surat untuk kami Frater STFK, mereka beritahu begini, saya tunggu Frater tamat kuliah. Syukur waktu itu Pater kuat jadi tabis. STFK itu saya tunggu Frater keluar. Saya lihat korban ini, bapaknya Vira tadi, Vira saya lihat ikut menyanyi tadi. Adik-adik, ini ice breaking dari saya. Saya mohon maaf membuat reschedule terhadap undangan yang disampaikan oleh Pater. Sedianya jam 8, saya minta ke 9.30 karena jam 8 kami di kantor masih upacara hari pahlawan. Hari ini entah disengaja atau tidak, Pater dan semua sivitas lembaga pendidik Arnoldus Jansen mengadakan kegiatan moderasi bertepatan dengan Hari Pahlawan. Adik-adik, hari ini hari yang sangat bersejarah untuk bangsa dan negara kita, dan berkaitan erat dengan moderasi beragama yang kita bicarakan. Salah satu pilar utama dari 4 pilar moderasi beragama terkait dengan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Salah satu indikator atau pilarnya itu, adik-adik, penghargaan kita terhadap para pahlawan. Kita sama-sama tahu adik-adik, 10 November itu terjadi pertempuran di mana? Pertempuran di 10 November itu terjadi pertempuran yang dahsyat sekali di Surabaya. Tercatat dalam sejarah kurang lebih ada 20.000 orang meninggal, baik tentara keamanan rakyat, tentara kita pada saat itu, penduduk sipil maupun
juga dari pasukan Inggris dan Belanda. 20.000 angka yang tidak sedikit, adik-adik. 20.000 mati, gugur, tewas untuk mempertahankan kemerdekaan. Kita sama-sama tahu setelah kita di Presiden Soekarno memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus, Belanda belum ikhlas hati, kemudian memboncengi pasukan sekutu yang datang ke Surabaya untuk melucuti tentara-tentara Jepang. Kemudian Belanda yang tidak ikhlas kita merdeka tadi itu mengibarkan bendera Belanda. Adik-adik ada yang tahu bendera Belanda warnanya apa? Merah putih biru. Luar biasa. Ini anak-anak SMA lulusan sendiri. Merah putih biru. Kibarnya di mana? Ya, hotel. Ada yang bisa sebut hotel apa? Ya, Hotel Yamato. Benar. Itu yang kita kenal insiden Hotel Yamato. Para pejuang pada saat itu yang adik-adik yang tidak terima bahwa masih ada bendera merah putih biru di tanah air kita, kemudian melakukan pendekatan baik-baik kepada pihak Belanda yang ada di hotel itu. Mereka minta, bro, bisa kau turun itu bendera, kami sudah merdeka nih, harusnya bendera kami merah putih yang dikibarkan. Tetapi orang Belanda tidak mau. Dia bilang tidak pernah ada boleh yang turunkan merah putih biru di puncak Hotel Yamato. Adik-adik kalau yang pernah ke Surabaya, Hotel Yamato sekarang sudah berubah namanya menjadi Hotel Majapahit. Kalau kita mau ke TP, ke Tunjungan Plaza, itu searah. Masih ada hotel itu. Nah, penduduk dan prajurit kepung hotel itu utus presiden untuk berunding, tetapi Belanda bersikeras karena nasionalisme orang Belanda juga harus hormat bendera, dan kita baik warga maupun tentara hormat bendera, wajib itu hukumnya. Kita minta bendera itu diturunkan, tetapi perundingan gagal. Lalu salah seorang pemuda waktu itu karena perundingan gagal, ribut, jenderal Belanda itu keluarkan pistol, lalu pemuda itu secara heroik berkelahi dan cekik orang itu sampai mati, tapi kemudian dia ditembak. Nah, ketika letusan senjata itu bunyi, penduduk serbu hotel, dan ada 3 pemuda yang kemudian berusaha naik, robek bendera biru. Pertempuran Bapak Ibu, kalau kita ingat mulai 19 September, pertempuran Surabaya mulai itu, birunya dirobek, merah putih tetap dikibar, 1 jenderal Belanda tewas, dan yang cekik itu tewas, dan bukan hanya itu, tercatat banyak yang tewas. Selanjutnya pertempuran itu terjadi sampai 29 Oktober. Gencatan senjata, Presiden Soekarno ke Surabaya, gencatan senjata, tetapi dua belah pihak tidak bisa mengendalikan diri. Tanggal 30 Oktober ada 1 jenderal Inggris yang tewas. Adik-adik ada yang tahu? Jenderal Malabi. Pak terhafal benar sejarah ini. Jenderal Malabi tewas jam 8.30 malam. Inggris marah karena jenderalnya itu tewas, lalu beri ultimatum kepada warga Surabaya dan pejuang, semua wajib lucuti senjata paling lama tanggal 10 November jam 6. Kalau tidak, kami ratakan Surabaya. Tapi apa adik-adik semua, para penduduk tidak takut. Tidak takut. Tidak ada yang serahkan senjata, karena mereka bertahu lebih baik mati daripada kami dijajah lagi. Dan tepat jam 6 pagi Bapak Ibu, sirene mengaum, dentuman bom oleh sekutu meluluhlantakkan kota Surabaya, tetapi penduduk tidak gentar. Ada satu yang berteriak membakar semangat para pejuang melalui radio. Masih ingat namanya siapa? Bung Tomo. Bung Tomo melalui radio bakar semangat.
Lalu jangan lupa Bapak Ibu, melalui toa-toa di masjid, rumah-rumah ibadat, para kiai ustadz bakar semangat para penduduk, jangan menyerah. Dan ada satu resolusi yang terkenal, itu resolusi jihad, dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu meminta para santri, tahu anak-anak santri? Santri keluar dari pondok pesantren juga berjuang melawan penjajah. Kita tidak mudah menyerah, adik-adik, sehingga pertempuran itu hampir 3 minggu, korban sebagaimana yang saya sampaikan tadi kurang lebih 20. Mengapa saya sampaikan ini, adik-adik? Kita sekarang sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Moderator, kecintaan kita kepada bangsa dan negara mulai perlahan-lahan turun. Kita sekarang enak, adik-adik, hidup di zaman kemerdekaan. Tapi kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita merdeka karena ada kurang lebih 20.000 nyawa yang mati. Kalau berbicara tentang moderasi beragama, jangan lupa Bapak Ibu, satu pilarnya itu cinta kepada NKRI. Cinta kepada NKRI, menghormati pahlawan, hormat bendera, hormat lagu Indonesia Raya. Saya senang tadi waktu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya, semua kita berdiri tegak. Di sini kalau upacara bendera, kita wajib hormat bendera. Kita tidak bisa tutup mata, adik-adik semua. Sekarang ini ada banyak kelompok di negara kita yang tidak mau lagi hormat bendera. Saya waktu di Maumere, waktu saya kepala di Maumere, ada masalah. Ada anak yang masih SD, setiap kali upacara bendera, pakai di sini juga upacara bendera. Seperti ini. Itu teman-temannya hormat bendera, dia tidak. Dia berdiri tegak, lihat kiri kanan. Teman-temannya nyanyi lagu Indonesia Raya, dia tidak nyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian suster yang suster di SD Ferrari, Pak tahu, panggil anak itu, nak, ini kalau suster lihat setiap kali upacara bendera, kenapa kau tidak pernah hormat bendera? Anak itu diam. Nyanyi lagu Indonesia Raya juga dia tidak. Alasan apa suster tanya? Dia diam. Tetapi lama-lama dia bertahu begini, Mama suster, saya mau hormat bendera. Saya tahu nyanyi lagu Indonesia Raya, tapi bapak saya larang. Suster kaget, lalu melalui guru wali kelasnya panggil bapaknya. Lalu bapaknya datang ke sekolah. Suster tanya, bapak, kenapa bapak larang anak hormat bendera? Kenapa bapak tidak izinkan anak ini nyanyi lagu Indonesia Raya? Suster dan bapak ibu guru di situ terkejut karena orang tuanya jawab begini, suster, agama kami larang. Agama saya larang jangan nyanyi lagu Indonesia Raya, jangan hormat bendera, jangan hormat pemimpin yang ada di depan, pemimpin upacara itu. Jangan hormat. Suster kaget karena suster tidak pernah tahu bahwa ada agama yang seperti itu. Tapi real di antara kita ada, Bapak Ibu. Ada. Kita di Kota Kupang ini ada. Bukan hanya di Maumere. Kita di Kota Kupang ini ada. Ini kita ngomong dalam konteks moderasi beragama. Lalu suster sampaikan begini, adik-adik. Nah, Bapak, aturan kami di sini merujuk ke aturan Permendikbud nomor 36 terkait dengan tata upacara bendera. Semua kita wajib
hormat bendera, wajib nyanyi Indonesia Raya. Itu menunjukkan bukti kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Kalau anak bapak tidak mau sekolah tidak hormat bendera, berarti terpaksa dia tidak boleh sekolah di sini. Adik-adik, mari perhatikan serius ini. Apa jawaban bapaknya itu? Bapaknya bilang begini, nah suster, silakan keluar anak saya. Lebih baik dia bodoh tapi nanti masuk surga daripada dia pintar, suster didik Indonesia Raya nanti dia masuk neraka. Kemudian suster keluarkan dia, suster keluarkan. Nah, masalahnya itu dia lapor suster ini ke seluruh Polres, dia lapor, Dandim, semua gubernur ini. Saya di kantor agama, kepala kantor agama dia lapor, Pak Polres, Presiden. Yang tidak lapor hanya ke Tuhan, mungkin dia tidak tahu lama Tuhan itu di mana. Adik-adik, saya membuka wawasan berpikir kita untuk menerima kenyataan realita bahwa di antara kita, saudara-saudara kita ada yang tidak mau hormat, tidak mau hormat apa? Tidak mau hormat bendera, tidak mau nyanyi lagu Indonesia Raya. Ada di sini, coba angkat tangan. Karena alasan agama. Tidak ada. Adik-adik, kita ada berapa agama di Indonesia sekarang? Pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan itu sudah diakui oleh negara kita, sehingga nanti ada aliran kepercayaan itu ada di KTP nanti. Adik-adik ingat baik-baik ya, aliran kepercayaan itu sudah diakui oleh sah negara yang wajib kita hormati. Kita di Kota Kupang aliran kepercayaan tidak ada. Ya. Kalau ada yang dari Sabu di sini, ada yang dari Sabu. Di Sabu itu ada Jing Tiu. Itu aliran kepercayaan, itu diakui eksistensinya, diakui keberadaannya oleh negara. Kalau di Sumba, apa? Rapu, itu diakui eksistensinya oleh negara. Kalau di TTS yang terkenal, suku apa? Suku Boti. Ya, mereka dengan aliran kepercayaan sendiri itu sudah diakui oleh negara. Kita adik-adik kembali ke pilar pertama dari moderasi beragama. Bisa lihat slide, supaya adik-adik bisa lihat ini. Bisa. Oh, sudah bisa lihat ya? Itu pilar pertama dari moderasi beragama. Itu menjaga dan merawat NKRI. Menjaga dan merawat NKRI, indikatornya adik-adik seperti hari ini kita secara khusus menghormati pahlawan, menghormati bendera, menghormati lagu Indonesia Raya. Apalagi indikator kita menghormati negara, adik-adik, menghormati bahasa Indonesia. Jangan lupa ini. Saya tadi sudah sampaikan adik-adik bahwa ada orang karena alasan agama tidak hormat
bendera, tidak hormat lagu Indonesia Raya. Lalu juga ada orang yang karena alasan agama, sebagaimana disampaikan Bapak Moderator, itu mau mengubah Pancasila. Padahal kita sama-sama tahu Pancasila itu dasar negara kita yang tidak bisa diubah lagi. Itu pilar pertama moderasi beragama, yakni menjaga dan merawat NKRI. Kita tadi sebagai pengantar lalu masuk langsung pada pilar pertama, tetapi saya ingin tahu adik-adik, ada yang bisa rumuskan moderasi beragama itu apa? Mungkin sudah lihat di Google atau di chat. Ada yang tahu moderasi beragama artinya? Ada yang tahu kata moderator? Moderator ini yang di samping Bapak ini, samping kanan. Bapak nah, kita disebut Bapak moderator. Moderator artinya pemandu. Apalagi arti lain, arti leksikal, arti sesuai kamus moderator. Sama-sama lihat di slide kedua. Sorry, dari sini tidak bisa lihat. Slide kedua. Pak Herman, mungkin beri ke Pak supaya bisa share ke HP anak-anak. HP dikumpulkan. Oh, HP dikumpulkan? Ya, moderator itu orang, dia berasal dari kata itu di slide itu. Satu orang bisa baca. Nona yang paling cantik di depan ini di samping Pak. Silakan Nona, bisa baca itu artinya. Mari kita beri aplaus dulu di sebelum. Orang atau pihak yang tidak radikal, tidak terlalu berat ke kiri atau ke kanan. Ya, itu moderate bahasa Inggris ya. Sebelah kiri Pak Herman baca yang bahasa Latinnya itu. Ini juga cantik. Silakan. Bahasa Latin itu. Kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya, mari kita beri aplaus. Nah, kita sudah sama-sama dengar arti kata moderasi. Yang pertama, orang yang tidak radikal, tidak berat ke kiri, tidak berat ke kanan. Dia berdiri di tengah-tengah, berarti itu orang yang moderat. Itu arti bahasa Inggris moderate. Kalau dari bahasa Latin moderatio, itu kesedangan, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Lalu disebut moderator. Tambah kata orang, moderator seperti Bapak ini bertugas sebagai penengah, orang yang memandu. Kalau memandu, dia berarti ada di tengah, di antara saya sebagai narasumber dan adik-adik sebagai peserta seminar, ada di tengah-tengah. Karena biasanya di seminar seperti ini nanti ada perbedaan pendapat. Moderator yang menengah. Ada pertanyaan atau pemberontakan terkait materi, moderator menjadi penengah. Itu arti leksikal. Arti leksikal itu arti yang sesuai dengan kamus. Lalu definisi moderasi beragama, satu orang pegang mic bisa baca, itu ada di slide. Nona yang kacamata, silakan. Nona bisa baca. Ada slide berikutnya. Ya. Moderasi beragama,
sikap mengurangi kekerasan atau menghindari ekstreman dalam praktik beragama atau radikalisme, klaim kebenaran absolut, interpretasi literal, sikap arogan terhadap ajaran agama lain, radikalisme dan sekularisme. Oke, sampai di situ. Jadi moderasi beragama berarti mencari jalan tengah yang menyatukan semua elemen. Kita adik-adik di sini kita semua beragama. Saya tanya Pater tadi, kita sebagian besar Katolik, ada juga yang Kristen. Benarnya di sini ada Kristen? Saya senang. Sehingga adik-adik di SMA ini sudah mulai belajar hidup dalam keberagaman. Selain Katolik, ada juga saudara kita yang Kristen. Ada yang Islam di sini? Tidak. Tapi di tetangga kita ada yang Islam? Ada. Hindu? Ada yang Hindu? Buddha? Ya, cuma di Kota Kupang ini Buddha kecil, 0,07% penduduk Buddha ada di Kota Kupang sini. Konghucu? Ada di sini yang Konghucu? Ada yang aliran kepercayaan? Kita adik-adik dari definisi ini, dari pengertian ini diharapkan kita mengambil jalan tengah dalam kehidupan beragama. Kita sebagai anak-anak, apalagi anak-anak sekolah, hindari benar sikap ekstrim yang menolak perbedaan di antara kita. Saya senang benar Pater, mengapa di SMA di sini ada juga anak Kristen di sini. Supaya sejak dini, sejak masih di SMA ini, adik-adik kita semua sudah terbiasa dengan perbedaan. Perbedaan itu sesuatu yang terberi, different. Itu karunia Tuhan. Kita tidak bisa tanya teman, "Hei, apa kau Kristen, tidak Katolik?" Itu dia punya urusan. Atau bertemu teman Islam, kita tanya, "Hei, kenapa kau Islam, tidak Katolik macam kami?" Sama bertemu Hindu, Buddha, Konghucu. Kita adik-adik dari definisi ini sudah pasti kita diharapkan untuk bersikap moderat, menghormati perbedaan. Saya kisahkan lagi. Saya tidak mau beri contoh dari sini, waktu saya di Momere, ini satu kisah yang menarik lagi terkait dengan moderasi beragama, bagaimana kita harus toleran. Toleran itu ada di pilar kedua moderasi beragama, toleransi antar umat beragama. Sudah dapat slide-nya? Ya. Saya waktu di Momere, adik-adik, ini cerita tentang toleran. Terkejut karena malam-malam Kapolres datang ke kantor. Saya karena rumah dinas itu dekat dengan kantor, malam saya di kantor. Karena ibu ada di sini, saya sendiri di Momere. Kapolres datang, saya kaget. Jadi Bapak Kapolres ini ada masalah apa saya ini? Atau tidak pegawai di kantor agama? Dan tidak, Pak Kepala, kita ada masalah sedikit karena ada orang tua yang lapor bapak mamanya ke polisi. Ini saya cerita tentang intoleran, kasus di Momere. Mengapa dia lapor bapak mamanya ke polisi? Karena menurut dia, bapak dan mamanya itu tidak menghargai hak dia untuk bebas memilih agama. Jadi laporan ke polisi itu bahwa bapak dan mamanya intoleran. Mas mau dengar ceritanya? Kapolres tanya pendapat saya. Ini Bapak Kepala, kira-kira kita bagaimana ini? Saya sampaikan begini, Pak Kapolres, coba kita mediasi. Saya panggil anak itu
datang ke kantor. Dia tidak mau datang. Lalu saya panggil bapak dan mamanya. Lalu bapak mamanya datang. Mamanya ketika duduk di depan saya langsung menangis. Pater, bapaknya dari Soa. Soa, tahu Soa? Tahu. Di mana Soa? Di Kabupaten Ngada ya. Mamanya menangis, bapaknya itu diam saja. Kenapa? Adik-adik semua, ini kasus intoleran. Anak mereka itu Katolik dari kecil. Mereka didik Katolik, kemudian kuliah, masuk di perguruan tinggi salah satu di Momere. Waktu kuliah, dia pindah agama. Waktu kuliah ini dia pindah agama. Karena dia sudah punya agama baru, mestinya kita kan harus bersikap apa tadi? Moderat ya, bersikap toleran. Kalau kita sudah punya agama baru, menurut dia hak, ya sudahlah. Tapi kita harus toleran. Apa yang dia buat, Bapak Ibu? Dia masuk ke rumah, ambil salib, dia patahkan. Dia patah buat salib. Lalu dia buang keluar ke kamar bapak mamanya. Itu ada patung keluarga kudus. Tahu patung keluarga kudus? Ada Bunda Maria, Santo Yosef dan anak-anak Yesus. Nah, dia ambil patung itu ke sepecah uang. Toleran atau tidak itu? Adik-adik, toleran atau tidak? Bukan hanya itu, patung sudah gambar-gambar kudus. Ada gambar Bapak Paus waktu itu, tapi waktu itu Paus masih Paus Santo Yohanes Paulus kedua. Itu dia ambil, pecahkan kacanya, dia robek gambarnya, buang. Bapak mamanya tidak tahu, bapak mamanya guru dan ada di sekolah, tidak tahu. Mereka tahu waktu begini, ditelepon oleh tetangga bilang, wih main dulu, cepat sudah ini. Kau punya babi di kandang ini, ada terlepas, ada sudah di jalan semua. Dan bapak bilang, kok bisa terlepas? Kamu punya anak yang lepas itu babi. Dia buka kandang, usir babi itu. Karena babi itu menurut agama baru dia itu najis. Jadi harus keluar dari rumah, kompleks rumah. Bapak mamanya yang kecewa dengan dia, panggil dia tidak mau. Kemudian mamanya secara spontan larang dia masuk ke rumah. Dia lapor bapak mamanya di polisi, karena bapak mamanya dianggap intoleran. Benar atau salah itu? Tidak akan itu. Benar atau salah? Nah, ini pilar kedua terkait toleransi. Kita di Indonesia memeluk agama itu hak. Adik-adik, bahwa kita Katolik itu hak kita. Kita Kristen itu hak. Islam itu hak. Hindu hak, Buddha hak, Konghucu hak, aliran kepercayaan hak, itu dijamin oleh undang-undang. Tetapi kita harus bersikap toleran. Toleran artinya menghormati. Toleran artinya apa? Menghormati perbedaan agama. Kalau anak mahasiswa tadi toleran atau tidak? Tidak. Toleran atau tidak? Tidak. Itu salah satu contoh tindakan yang tidak toleran. Sama adik-adik, kita juga di dalam kebersamaan kita di Kota Kupang ini bisa jadi kita tidak bersikap toleran. Bisa jadi kita tidak bersikap toleran terhadap sesama kita. Ada yang bisa ajukan satu contoh kita tidak bersikap toleran terhadap sesama? Angkat tangan. Satu contoh konkret.
Kita tidak toleran terhadap teman yang berbeda agama. Satu contoh saja. Saya kiri ada, angkat tangan, tidak ada yang salah, ayo ganteng. Mari kita beri tepuk tangan ya. Silakan datang. Contoh-contoh salah satu, kita tidak toleran. Contoh salah satu yaitu mengganggu teman yang sedang melakukan ibadah. Luar biasa. Teman yang sedang. Ini bulan apa sekarang ini? Bulan November. Kita baru selesai novena. Tidak bulan November. Novena kerahiman ilahi untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Sudah toh? Nah, seperti yang Edward beri contoh tadi. Kita duduk-duduk, lalu ada teman, kau kemana? Dan tidak, kami pergi novena. Jadi kau nih sok-sok. Duduk tenang, mari duduk dengan kami ini. Itu salah satu contoh tidak toleran. Contoh lain. Contohnya, Contoh. kita sedang melakukan ibadah rosario, terus teman-teman yang lain lewat pakai motor mereka gas-gas. Betul atau tidak ini? Ada di sini yang buat gas-gas itu. Sebut namanya, coba. Mari kita beri aplaus sekali lagi. Nama siapa tadi? Adik Pak Herman, Mas ada yang acungkan tangan tadi. Di belakang. Ya itu. Contoh intoleran. Ketika baik, terima kasih. Salah satu contoh tidak intoleran ialah ketika umat beragama Kristen gereja pas malam Natal, umat agama lain biasa lewat dan buat ribut di sekitaran gereja. Ya, itu mari kita beri aplaus. Nama siapa? Nama Tasya. Tasya luar biasa. Ini dua contoh yang masih senada. Ada contoh lain? Di sini baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Firmasius Mangode, biasa dipanggil Irfan. Salah satu contoh intoleransi itu tidak menghargai teman yang sedang berpuasa. Terima kasih. Tidak menghargai teman yang sedang berpuasa. Kita tahu, tentu saja jelas. Jadi contoh yang paling konkret dan yang selalu kita tahu tuh merasis agama Islam. Iya, saya perkenalkan, saya Kiai Manuel Tobe. Saya di sini akan memberikan contoh intoleransi agama. Itu contohnya kita mengetahui Tuhan yang benar menurut kepercayaan teman tersebut, dan agamanya itu berbeda dengan kita, tapi kita menertawakannya sehingga dia menjadi malu dan tidak percaya diri lagi. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Salah satu sikap intoleran yaitu menganggap agama kita lebih baik dan benar dibanding agama orang lain. Terima kasih. Ya. Perkenalkan, nama saya Ajar Dahiri. Yang non toleransi itu seperti contohnya kita menghina teman lain yang sedang berdoa. Terima kasih. Oke. Terima kasih. terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gracia. Baik, salah satu contoh sikap intoleransi adalah pendiskriminasian terhadap agama yang mayoritas terhadap agama yang minoritas. Benar. Mendiskriminasi ini hal yang sangat mendasar. Mari kita beri aplaus. Sudah memberi contoh tidak? Sudah lewat. Silakan ini. Nah, adik-adik, paten.
kesan saya semua kita sudah paham ini sikap intoleran. Anak-anak luar biasa. Jadi pilar kedua dari moderasi beragama yakni toleransi antar umat beragama. Secara konseptual kita sudah paham dengan contoh-contoh konkret. Kita ulang anak-anak. Pilar pertama moderasi beragama tadi apa? Pilar pertama tadi? Komitmen kebangsaan atau menjaga merawat etika. Pilar kedua? Toleransi. Contoh-contoh intoleransi, contoh-contoh toleransi seperti tadi. Sebagian besar kita memberi contoh intoleransi, mulai dari saya tadi beri contoh intoleransi yang saya alami sendiri di Momere. Ketika kita berbeda agama, pindah agama, lalu kita menghina agama yang sebelumnya, yang kita anut sebelumnya. Itu contoh sikap intoleran. Nah, contoh sikap toleran. Kalau tadi semua sikap yang berlawanan dengan toleransi. Sekarang contoh sikap yang toleran. Kita beri 3 contoh. Silakan. Kalau tadi kan berlawanan, sekarang sikap yang seharusnya kita buat. Nona, silakan sebut nama. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ika. Jadi contoh sikap toleransi yang sering terjadi itu contohnya seperti tidak membeda-bedakan agama. Ya, kita tidak membeda-bedakan teman kita berdasarkan agama. Perlakuan dia. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurel. Jadi sikap toleransi yang biasa ketemu itu adalah menghargai teman kita yang sedang misalkan teman agama Islam yang sedang menjalankan puasa. Kita sebagai agama Katolik, kalau misalkan di jam istirahat begitu, misalkan mau makan, itu kita jaga jarak dengan teman yang beragama Islam. Sekian. Mari kita tepuk tangan. Ini di sini. Jadi perkenalkan, nama saya Prisna. Jadi menurut saya adalah libur mengikuti hari raya agama lain. Terima kasih. Oke, benar. Ini contoh sikap toleran. Libur. Berarti adik-adik kita sudah paham konsep dari aspek konsep sikap intoleran dan sikap toleran di antara kita. Intinya kita pakai bahasa kita di sini, bahasa sehari-hari. Jangan bertersibuk dengan orang punya agama. Adik-adik, have your attention please. Terkait dengan toleransi ini yang penting, saya ulangi, jangan bertersibuk dengan orang lain punya agama. Itu dia punya agama, ya sudah, itu agama dia. Saya punya agama, ya saya punya agama. Tetapi kita harus meyakini, adik-adik ini perhatikan baik-baik. Semua perhatikan sini, have your attention please. Kalau kita Katolik, kita harus meyakini bahwa agama saya ini, agama saya, agama Katolik, itu agama yang paling baik, agama yang paling benar. Kalau kita Katolik. Kalau kita Kristen, kita harus akui bahwa saya Kristen, agama yang saya anut ini, agama yang paling baik, agama yang paling benar untuk saya Kristen. Kita Islam, kita harus akui agama saya, agama Islam, agama yang paling baik, agama yang paling benar. Tetapi kita yang Katolik, pada saat kita meyakini, karena ini sikap iman, bahwa agama saya paling baik, agama saya paling benar, kita tidak boleh menistakan agama lain, menjelek-jelekan agama lain dengan contoh-contoh konkret yang sudah kita papar, sudah kita utarakan tadi. Kita lanjut ke pilar yang ketiga. Pilar moderasi beragama yang ketiga itu anti kekerasan.
atau di dalam bahasa Inggris non-violence. Siapa yang bisa baca? Satu orang sukarelawan. Pilar ketiga, moderasi beragama, anti kekerasan. Mari, yang belum pernah diberi kesempatan tadi, silahkan Nona baca. Adik Pak Herman beri mic. Pilar ketiga, moderasi non-violence. Pointer pertama. Pointer yang pertama itu. Poin pertama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Adik Herman, kita masuk di pilar ketiga, non-violence. Yang ketiga itu. Yang ketiga, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ya, adik-adik, kita dilarang keras, dilarang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kebenaran agama kita kepada pemeluk agama lain. Adik-adik, siapa yang bisa beri contoh? Kita gunakan kekerasan, memaksakan agama, keyakinan kita dengan kekerasan terhadap kelompok lain. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Christian Mania dari Siswa Christian. Baik, salah satu contoh kekerasan yang kenyataan yang saya berikan fakta yaitu di luar negeri, yaitu di Nigeria. Umat Muslim mayoritas membantai lebih dari satu harinya 20 sampai 35 orang umat Kristen untuk masuk ke agama mereka. Saya terima kasih. Maka kita malah berpikir luas ini sampai di Nigeria. Masih ada Nona ini contoh menggunakan kekerasan masih di belakang. Baik, jadi contoh anti kekerasan itu contohnya seperti saat teman-teman ada yang memaksa kita untuk mengikuti agamanya, itu saat kalau seseorang menolak pasti dia akan mengajak teman yang lain untuk melakukan kekerasan kepada teman yang menolak tadi. Jadi untuk teman yang diajak itu harus menolak karena itu akan membahayakan seseorang dan dirinya sendiri. Mari kita beri aplaus. Baik, perkenalkan nama saya Aurel. Contoh yang paling sering kita dengar tentang kekerasan terhadap agama itu pengeboman di tempat-tempat ibadah, terkhususnya paling banyak itu pengeboman di gereja-gereja dan di masjid. Makasih. Mari kita beri aplaus. Kebenaran agama kita kepada orang yang berbeda agama dengan kita itu menggunakan cara-cara kekerasan, bom bunuh diri, tembak dan lain sebagainya. Lalu kita tidak pernah boleh lupa Bapak Ibu, adik-adik semua, kita juga secara tidak sadar sering juga melakukan kekerasan dengan kata-kata terhadap teman-teman yang berbeda agama dengan kita. Kita menggunakan kekerasan dengan agama, kata-kata atau dengan agama. Nona, tahu kantor agama? Ganteng, tahu kantor agama? Nah, begini, saya tadi dari Pak Herman sengaja tidak bawa hadiahnya supaya adik-adik yang 4 bisa ke kantor agama tahu, oh ini kantor agama. Ambil hadiahnya. Ambil hadiah hari ini hari Senin. Nanti datang serentak ya. Hari Rabu bisa adik Herman. Besok kita masih ada kegiatan dari Bali kita ke Kawanan Pasar. Hari bisa hari apa? Hari Rabu, Nona berapa tadi? Bisa ya? Nanti setelah ini masuk ke nama di ini, Nona ini kumas saya ambil hadiah di kantor. Pater mohon izin setelah sekolah. Ini sekolah sampai jam.
Kami kantor sampai jam 4. Adik-adik yang berempat yang sudah jawab tadi, kami kantor sampai jam 4. Pulang dari sekolah sini atau ada anak asrama? Berempat tadi ada anak asrama? Oh ya, nanti ke kantor ambil hadiah ya. Jam 2 dan seterusnya sampai jam 4 hari Rabu. Oke. Pater, Bapak Ibu Guru, Bruder, adik-adik semua, konklusi sementara sudah dibuat oleh 4 peserta tadi. Sebelum mengakhiri semua, saya kembalikan kepada moderator untuk memoderasi kita. Kalau ada pertanyaan, pemberontakan dan lain sebagainya, silakan. Kita masih ada waktu sedikit. Kalau tidak ada, saya pada kesempatan ini selaku pribadi menghaturkan maaf. Sebelum saya closing statement, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Anton yang sudah memberikan kita input yang sangat menarik dan juga sangat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita dalam beragama. Mohon tenang dulu yang di bagian belakang. Kita paham tadi bahwa moderasi beragama itu mencari jalan tengah untuk menyatukan berbagai elemen keagamaan supaya kita punya ruang untuk diskusi dan saling menghargai. Kita punya waktu diskusi setengah jam, tetapi sebelum itu supaya tidak terlalu ribut, maka kita bisa snack 2 menit. Tetap di tempat, snack 2 menit. Setelah itu kita masuk dalam diskusi dan tidak ribut dan situasi kita kondusif. Terima kasih. Baik. Saya pikir cukup. Semangat siang. Sekali lagi, semangat siang. Putra Koni, semangat siang. Putra Koni, semangat siang Putra. Baik, kita sudah mendengarkan. Ya, tenang dulu. Kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Anton. Sekarang kita masuk dalam sesi diskusi. Kita diberikan kesempatan untuk menanyakan atau memberikan sanggahan dan sebagainya. Sesi pertama ini saya buka untuk 3 orang penanya. Bagi yang saya mau bertanya beberapa hal, terutama tentang pilar itu. Salah satunya itu non-violence, tanpa kekerasan. Di lingkungan masyarakat banyak cara orang mau mengundang umat hidup ke gereja, dan salah satu caranya itu mereka membagi sembako. Sembako diberikan kepada keluarga-keluarga miskin, tapi dengan catatan mesti masuk di gereja saya. Apakah ini termasuk kekerasan atau ini tidak termasuk kekerasan, dilakukan dengan cara yang halus, tapi apakah itu sudah merampas toleransi beragama? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak Anton menceritakan pengalaman kecil satu keluarga di Maumere. Saya kemudian berpikir bahwa toleransi itu kemudian bisa menjadi intoleransi. Toleransi berlebihan bisa muaranya adalah intoleransi. Misalnya kita dengar sekarang di Australia dan di beberapa negara Eropa, mereka menolak para imigran. Mula-mula para imigran itu diterima dengan sangat baik, tetapi lama-kelamaan para imigran itu ditolak karena mereka menggunakan aturan-aturan keagamaan di negara-negara besar. Dan besar kemungkinan toleransi ini juga kalau tidak dipahami dengan sangat baik, maka perilaku intoleran boleh jadi muncul dalam anak, dalam keluarga tadi. Dia pecahkan akun keluarga kudus, dia patahkan salib. Dan karena itu kami bersyukur bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk
membaca toleransi itu dalam wawasan yang luas. Yang ketiga, di lingkungan TDM ini ada juga gereja-gereja, juga ada satu gereja baru yang menurut saya itu sangat inklusif. Kalau kita masuk di gereja itu kita masuk melalui beberapa pintu. Kita masuk sebelum masuk ke tempat ibadahnya, dan itu tidak terbuka untuk umum dan sangat tertutup. Dia hanya berlaku untuk gereja, anggota gereja itu saja. Padahal kalau kita mau pahami, gedung gereja itu harus bersikap, harus terbuka. Saya ingat pengalaman dari itu presiden yang buat ini pesawat itu, namanya Habibie. Waktu dia studi di Jerman, dia sulit mendapatkan masjid. Dia akhirnya pergi mengunjungi, berdoa di gereja-gereja Katolik. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap gereja-gereja yang sangat inklusif dan ada di TDM ini? Dan ada di TDM. Padahal gereja itu mesti terbuka, pintunya mesti dibuka, karena agama Hindu bisa berdoa juga di sini, agama Katolik bisa berdoa juga di masjid, atau agama-agama yang lain bisa berdoa di mana gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah yang terbuka. Yang terakhir, apakah Indonesia ini punya aturan yang ketat? Karena saya rasa makin kesini hidup keagamaan itu makin bercorak, beragam, tetapi juga makin ditantang. Ada sekte-sekte dari Amerika yang notabene mereka mengubah formulasi kitab suci. Kata-kata dalam kitab suci itu diubah hanya karena untuk kepentingan gereja. Sekian dari saya, terima kasih. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan moderasi beragama, khususnya dari toleransi menjadi kolaborasi di kalangan generasi muda, dan bagaimana solusi untuk mengatasinya? Yang kedua, bagaimana moderasi beragama dari toleransi menuju kolaborasi dapat mencegah terjadinya konflik sosial dan intoleransi antar umat beragama? Sekian dari saya. Ya baik, terima kasih. Di sini saya akan bertanya, apa alasan Bapak sehingga Bapak memilih 4 pilar moderasi beragama sebagai salah satu alasan yang dipaparkan kepada kami siswa-siswi SMA 1 Arnoldo Syafri. Terima kasih. Kita bisa lepas dari 4 indikator itu atau 4 pilar. Kalau kita berbicara tentang moderasi beragama, harus orang mencintai bangsa, negaranya, komitmen kebangsaan, harus dia toleran, harus menerima penghargaan, perbedaan tradisi lokal, lalu kemudian yang paling penting, paling utama itu toleran. Itu unsur utama. Kemudian Ika, tantangan terbesar, memang ini pertanyaan yang kritis sekali. Tantangan terbesar sekarang terkait dengan bagaimana kita menghayati moderasi beragama, khusus untuk adik-adik seusia ini, bagaimana sikap apatis dari adik-adik dalam kehidupan beragama. Tidak bisa dipungkiri, kasat mata kita melihat usia adik-adik ini sudah mulai jarang ke gereja. Tidak bisa kita tutup mata. Usia adik-adik ini sudah tidak terlibat lagi di doa rosario di KUB. Usia adik-adik ini sudah tidak terlibat lagi di latihan-latihan kor di KUB atau di wilayah. Usia adik-adik ini pergi ke gereja pada saat Paskah atau Natal saja, karena ada baju baru. Itu kita tidak bisa pungkiri, itu kenyataan. Usia adik-adik ini ada agama baru yang dinamakan agama digital, agama media sosial. Memilih bermain game daripada kita bisa di gereja. Usia adik-adik ini tantangannya itu merasa kalau ke gereja itu beban. Dan pada saat yang sama lebih baik saya ke Lipo atau ke Ramayana lihat sepatu baru atau baju baru ketimbang 1-2 jam atau
ke gereja. Itu tantangan. Lalu solusi, bagaimana solusi? Kembali ke diri kita. Saya bersyukur, adik-adik bersyukur bahwa orang tua menghantar adik-adik ke sekolah yang seperti ini. Adik-adik semua, mari saya minta perhatian. Jangan pernah lupa bersyukur pada Tuhan. Minta orang tua umur panjang, berterima kasih pada orang tua yang sudah antar adik-adik semua ke lembaga pendidikan yang seperti ini. Karena di lembaga ini, pater, bruder, bapak ibu guru, didik kita dengan nilai-nilai utama moral yang baik, agar kita bisa tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, anak yang menjadi kebanggaan bapak dan mama, keluarga, anak yang berguna bagi gereja, dan yang utama anak yang berguna, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kemudian untuk pater, ini pertanyaan pater menurut saya menarik. Saya di Atambua, saya tidak beri contoh di sini waktu saya jadi kepala di Belu. Memang kita tidak bisa tutup mata bahwa ada gereja yang cari jemaat, cari umat dengan cara bagi-bagi sembako, dengan beras SPHP, lalu gula, ada sarini, ada bimoli. Siapkan di gereja, habis ibadat itu dibagi. Lalu pesan di jemaat yang datang, kamu tolong ajak ya. Kalau kamu ajak, nanti kamu juga dapat ini, terus begitu. Apakah pertanyaan pater itu, apakah ini masuk di dalam kategori kekerasan? Ini saya sulit jawab, tetapi memang realitas seperti itu adik-adik. Saya meskipun tinggal di Kupang, rumah saya di Lasiana, memang di kompleks kami saya tidak lihat seperti itu. Tetapi waktu saya di Atambua, saya alami ini. Ada gereja kita dari Kupang ini, saya tidak sebut namanya, cari umat di Atambua dengan cara seperti itu. Dan pater saya terus terang saya sharing ini, sampai kami ada masalah di Latutus. Ada kepala desa yang marah sekali dengan pemimpin jemaat di situ. Panggil ke kantor desa, bertemu dengan warga desa. Bapak desa tidak bisa kendalikan emosi, taruh 2-3 kali pelungku sampai pimpinan umat itu masuk di kolong meja, sampai kemudian ditangani polisi. Karena apa? Cara mereka menyiarkan agama, berdakwah atau mengajarkan agama dengan cara bagi-bagi sembako ini. Adik-adik kita di sini, adik-adik saya mohon perhatian semua. Kita di sini rawan sekali dengan hal-hal seperti itu. Kalau saya waktu kepala di Atambua alami bagaimana orang dari rumah ke rumah bagi sembako. Kita di sini ada orang yang dengan pakaian rapi sekali, isi dalam, ikat pinggang mahal, sepatu licin, dari rumah ke rumah bagi brosur, ajak kita untuk beribadat di gereja ini, gereja ini, gereja itu. Mereka tidak peduli, misalnya kita warga Gemi, oh mereka tidak peduli, atau kita Katolik, oh mereka tidak peduli. Karena di dalam keyakinan mereka, kita semua ini belum beragama. Kita semua tidak beragama. Mereka dari rumah ke rumah ajak kita, boleh hari ini jam begini ibadat di tempat kami. Kalau mau nanti kami jemput. Kalau kita tidak ada kendaraan, beribadat, nanti habis ibadat mereka bagi-bagi bingkisan. Saya tidak usah sebut itu gereja mana atau dari kelompok mana, tapi adik-adik seperti ini Pak. Kalau mereka ke rumah kita, halo adik-adik, kalau mereka ke rumah kita, sampaikan langsung begini. Kalau bapak mama tidak ada, maaf, bapak mama tidak ada. Kalau ada bapak mama, kita langsung jawab begini, maaf, kami sudah beragama.
saya Kristen, saya warga Gemit yang taat. Saya Katolik, saya anak Katolik yang berbakti kepada gereja, taat. Bapak mama saya Katolik. Kamu jangan di sini lagi. Kamu cari orang yang memang belum beragama. Ada. Karena doktrin ajaran mereka, orang-orang yang datang nanti kita bisa lihat mereka itu pakai sepatu bagus sekali, sepatu bermerek, celana bagus, sisir. Kadang-kadang mereka pakai dasi atau tidak pakai dasi tapi rapi. Lalu minta waktu ke kita untuk diskusi dan lain sebagainya. Tapi sikap kita yang benar dalam rangka toleransi, kita sampaikan bahwa kami sudah beragama, tolong pindah ke rumah atau tempat lain yang belum ada agama. Untuk menghindari seperti yang Pak tercemaskan itu, kekerasan berdasarkan agama. Lalu menarik sekali fenomena sosial yang Pak sampaikan tadi di Australia atau di negara-negara Eropa Barat pada umumnya. Itu terakhir kemarin Belanda, di Jerman, hampir semua negara-negara Eropa Barat yang sangat terbuka terhadap pendatang imigran. Akhir-akhir ini kemudian mereka menolak dengan berbagai alasan. Itu memang fenomena sosial pater yang kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa pungkiri, karena para pendatang itu memaksakan budaya, agama, dan lain sebagainya, kebiasaan mereka itu menjadi kebiasaan yang eksklusif, dan itu tidak diterima oleh warga Australia. Lalu yang untuk saya pater, saya heran, Belanda yang terkenal sangat toleran, sangat menerima pendatang, kemudian mengambil sikap yang sama. Kemudian gereja kita di TDM yang sangat tertutup, itu tidak izin orang lain masuk, itu gereja yang saya maksudkan tadi. Kalau pater ngomong, mereka itu yang dari rumah ke rumah itu azan. Saat di kantor sering teman kantor cerita, ini yang Islam ini cerita, Bapak, mereka ke rumah. Kami sudah beritahu kami Islam, mereka tidak. Kami minta waktu 10 menit untuk. Lalu pater dan kita semua adik-adik, kita semua ini kan Katolik Kristen. Nanti diberi Alkitab oleh mereka, seperti yang pater sampaikan tadi, itu benar. Alkitab versi mereka, kitab suci yang diterjemahkan sesuai dengan versi mereka. Ada yang darah tembuah di sini? Coba ke kanan. Mana yang darah tembuah? Coba sama lihat muka. Begini maksudnya orang tua sekarang tinggal di tembuah, bukan tinggal di Kupang sini. Mana? Oh ya. Kita di tembuah pater. Saya omong kan waktu di tembuah sama si tembuah, itu mereka bagi-bagi Alkitab itu di halte bus Sinar Gemilang itu. Kalau kita tinggal tunggu bus ke Kupang sini di Sinar Gemilang biasa orang banyak berkumpul, nah mereka mulai bagi-bagi kitab suci. Saya pernah ditanya oleh umat bahwa sebenarnya ini lihat, ada banyak perbedaan terjemahan antara kitab suci kita dengan kitab suci mereka. Saya tidak sebut gereja mana, tetapi itu gereja ada di TDM di sini. Pater, jaga anak-anak kita di sini baik anak-anak Kristen maupun anak-anak Katolik, untuk tidak terpengaruh dengan ajakan, bujukan dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru, jaga anak-anak kita, edukasi anak-anak kita secara baik, agar kalau terima kitab suci yang berbeda selalu lapor kepada kita. Lalu ditanya tadi, saya bisa baca arah pemikiran pater, kira-kira bagaimana kami Kementerian Agama menyikapi hal-hal begini. Tidak ada rujukan aturan bagi kami yang melarang orang untuk menyiarkan agama selama koridor hukum dia taat. Karena dalam doktrin agama-agama tertentu, mewartakan agama merupakan kewajiban dia.
dia malam itu tidak boleh tidur dulu sebelum pada hari itu dia sudah mengajak 1, 2, atau 3 orang untuk mengikuti ajaran agama mereka. Kewajiban kita semua jaga diri, apalagi anak-anak. Kita Katolik, jaga diri Katolik yang baik. Kita Kristen, jaga diri menjadi Kristen yang baik. Kalau datang kelompok yang lain, tolak, langsung tolak. Jangan, kami sudah Kristen. Jangan, kami sudah Katolik. Agar apa? Suasana toleransi di antara kita tetap kita junjung tinggi. Tidak dibenarkan kalau mereka sudah di rumah kita lalu kita ambil batu lempar, atau kita punya anjing herder di rumah, herder lepas anjing itu suruh kejar mereka itu. Jangan. Kita cukup menolak mereka dan menyampaikan bahwa kami sudah beragama, agamamu agamamu, agama saya ya agama saya. Saya meyakini bahwa Kristen yang saya anuti ini agama yang baik, agama yang benar. Saya akui, harus percaya Katolik yang saya imani itu ajaran agama yang baik dan ajaran agama yang benar. Tidak boleh lagi kita suka-suka hari ini Katolik, besok Kristen, lusa Islam, minggu depan Hindu, Buddha. Tidak, Pater, ini saja yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bisa memenuhi harapan Pater. Waktu yang membatasi kita juga, saya kembalikan ke moderator sebelum saya menyampaikan closing statement. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Bapak Anton. Kita masih punya waktu 10 menit. Kita berikan kesempatan untuk 2 orang penanya, 2 orang saja. Oke, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gracia Indriani Asa, biasa dipanggil Rini. Saya dari kelas 12A. Di sini saya akan bertanya, jika Bapak sebagai seorang yang memiliki hak untuk membuat kebijakan, langkah apa yang harus diambil untuk memperkuat 4 pilar ini, khususnya di generasi muda, dan juga tantangan apa yang paling sulit dari 4 pilar ini? Tantangan apa yang paling sulit diterapkan dari 4 pilar ini di generasi muda, khususnya di era yang sekarang? Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana pandangan Bapak atau menurut Bapak, apakah lembaga pendidikan saat ini sudah efektif menanamkan nilai-nilai tentang moderasi beragama? Sekian dan terima kasih. Terima kasih adik Rini dan Pak Tony. Untuk Pak Tony, Pak Herman, Nona Ella, ini usulan yang baik, kita catat benar ini. Bagaimana kita memanfaatkan benar platform media sosial untuk melakukan literasi terkait dengan moderasi beragama. Pak Tony, terima kasih banyak, usulan ini kami terima. Ini menjadi fokus perhatian kami. Memang selama ini kami sudah mulai, tetapi gerakannya atau itu tidak terlalu masif, sehingga mungkin tidak menjangkau adik-adik semua yang ada di sini. Tapi usulan ini menjadi satu starting point untuk kami perhatikan. Ini ada humas kami dan ada Pak Herman selaku kepala seksi saya. Sekali lagi terima kasih Pak Tony. Kemudian ini pertanyaan yang tidak kalah cerdasnya adik Rini. Dari 4 pilar, mana tantangan yang paling kuat yang dirasakan adik-adik? Saya harus sampaikan terus terang bahwa negara kita ini boleh dikatakan darurat radikalisme. Adik-adik, saya mohon perhatian kita semua. Negara kita ini sekarang dalam posisi darurat radikalisme. Satu survei sekarang ini, sebagaimana tadi sudah dipaparkan survei oleh beberapa dosen dan Naro, banyak dari antara kita yang setuju. Di survei di kalangan mahasiswa itu oleh satu lembaga survei yang kredibel, banyak dari antara kita yang setuju misalnya Pancasila harus diganti. Negara kita harus berubah dari negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama tertentu. Itu di kalangan mahasiswa yang setuju itu ada 76%. Bayangkan kalau negara kesatuan kita bubar, kemudian
diubah menjadi negara yang berdasarkan ajaran agama tertentu. Itu ada 71%, 71,06% kalau saya tidak salah ingat. Setuju itu. Sehingga saya boleh katakan bahwa ini tantangan yang mesti kita sikapi secara serius, anak-anak. Hemat saya di usia anak-anak ini usia happy, tidak pernah ada cemas dan lain sebagainya. Saya juga orang tua ini usia yang pater, usia yang sedang happy, tidak pernah mempertimbangkan masa depan bangsa dan negara yang baik itu bagaimana kita. Tidak, itu bukan urusan anak-anak karena kita hidup di dalam kemapanan selama kita masih ada orang tua dan lain sebagainya. Tetapi darurat negara kita, pater, Bapak Ibu guru semua di sini, orang tua yang ada di sini, itu darurat radikalisme. Gerakan radikalisme intoleran itu sangat masif dan terjadi di antara kita. Kita berkewajiban, pater dan semua para pendidik di sini menjadi benteng yang sangat harus cukup tangguh untuk melawan radikalisme dan intoleransi yang ada di tengah-tengah kita. Saya kembalikan kemudian. Baik, kita beri tepuk tangan dulu untuk Pak Anton. Dan demikian kita sampai pada penghujung acara. Sebelumnya kita berikan kesempatan kembali kepada Pak Anton untuk memberikan closing statement. Pater, bruder, Bapak Ibu guru, adik-adik semua, saya pribadi dan selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kupang memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pater dan semua komunitas di SMA Santo Ordonis Jansen yang sudah memfasilitasi acara ini. Moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama, dan di dalam protas Kementerian Agama ini menjadi pilar pertama atau poin pertama atau program pertama Kementerian Agama. Dan gayung bersambut Pater mengundang kami, kita berbicara bersama tentang moderasi beragama. Saya sekali lagi memberikan apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pater dan kita semua. Saya mohon maaf teristimewa untuk adik-adik jika apa yang diharapkan adik-adik tidak kesampaian, apa yang menjadi ekspektasi adik-adik di luar ini materi dan lain sebagainya itu tidak kesampaian. Saya dan Pak Herman mohon maaf. Mudah-mudahan ini pertemuan ini bukan menjadi terakhir. Kita boleh jadi bertemu dalam kesempatan informal lainnya. Saya sekali lagi mengaturkan lipat terima kasih Pater, mohon maaf, dan saya memberikan apresiasi untuk lembaga ini, Pater, bruder, Bapak Ibu guru yang sudah mendidik anak-anak kita secara baik. Lembaga ini mesti melahirkan anak-anak yang moderat, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan, menghargai perbedaan baik agama, budaya, suku bangsa. Karena anak-anak ini kebanggaan keluarga, masa depan gereja, dan terutama anak-anak ini, di tangan anak-anak ini masa depan bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Mari kita menjadi anak yang hebat. Mari kita menjadi anak yang luar biasa. Mari kita menjadi anak kebanggaan bangsa dan negara dengan spirit para pahlawan yang kita rayakan hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Anton. Sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat-sangat meriah untuk Bapak Anton. Dengan demikian seminar moderasi beragama kita pada hari ini selesai. Sebelumnya izinkanlah saya sebagai moderator merangkumnya dalam satu kalimat.
berhubungan dengan orang lain dalam dunia sosial, sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai sesama yang berbeda agama, tidaklah mencari hal-hal yang tidak cocok, tetapi mencocokkan hal-hal yang tidak cocok, sebab seringkali keharmonisan lahir dari perbedaan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini. Setelah ini kita mungkin foto bersama. Kita bisa kami mengundang Bapak dan